Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Cikarang Mengaji yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting untuk setiap muslim. Karena dengan ilmu tajwid, maka kita akan terjaga dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan dengan ilmu tajwid pula, Al-Quran itu semakin indah untuk dibacakan. Dan ilmu tajwid adalah ilmu yang tidak akan bisa dipisahkan ketika seorang muslim membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah bagaimana seorang memperbagus pembacaannya dalam setiap huruf dan dia mengetahui bagaimana cara atau di mana ia harus berhenti dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian jika membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sebuah keharusan, maka sebaliknya meninggalkannya adalah sebuah kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, Imam Ibnu Jazari rahimahullah berkata, "Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu." Sesungguhnya mempelajari Al-Quran atau mempelajari tajwid adalah sebuah keharusan yang sangat untuk setiap muslim. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia berdosa. Mengapa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilayna wasala. Dan begitu pula Al-Quran sampai kepada kita sampai saat ini dengan tajwid pula. Maka kita juga bisa mengetahui kedudukan dari setiap ilmu, setiap cabang ilmu, apapun itu, ketika kita melihat hal atau tema apa yang dibahas pada ilmu tersebut. Maka kita mengetahui bahwa yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah kalamullah, perkataan Allah, Al-Quranul Karim. Maka ilmu tajwid memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu syariat Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kita mengenal ada seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau adalah muara dari riwayat yang kita baca, yaitu riwayat Hafs dan Asim. Yang mana riwayat ini mayoritas penduduk muslim di dunia ini menggunakan riwayat tersebut, riwayat Hafs dari Asim. Dan muaranya adalah kepada seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulam. Beliau mengatakan setelah mengatakan hadis tersebut, "Hadzal ladzi aq'adani maq'adi hadza." Hadis inilah yang membuatku duduk di tempatku saat ini untuk mengajarkan Al-Qur'an. Berapa tahun beliau mengajarkan Al-Qur'an? Setidaknya lebih dari 40 tahun beliau mengajarkan Al-Quran di Kufah. Maka ada sebuah kebanggaan untuk setiap muslim jika ia mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya apa yang didapat dari hadis tersebut. Karena tentunya sebaik-baik kalian di hadis tersebut adalah di mata Allah. Tentu kita ingin untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Inna Rasulullah ya'murukum an taqra'u kama 'ullimtum." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan. Ya. Artinya membaca Al-Qur'an ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya yang harus kita pelajari, dan itulah ilmu tajwid.
Maka pernah seseorang datang kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian ia membacakan sebuah ayat dalam surat At-Taubah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dalam kata al-fuqara, ia membacanya hanya 2 harokat, yang semestinya dibaca 4 harokat. Maka Ibnu Mas'ud menegurnya dan mengatakan, bukan seperti ini Rasulullah SAW mengajarkanku. Kemudian dikatakan, lalu bagaimana wahai Ibnu Mas'ud? Kemudian beliau mengatakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka beliau memanjangkannya tidak atau lebih dari 2 harokat. Maka kita mengetahui urgensi dan kepentingan ya, dari ilmu tajwid itu sendiri, yang mana ketika seseorang membaca kurang dari harokat yang semestinya, maka Ibnu Mas'ud menegurnya. Bagaimana dengan kesalahan yang berupa huruf, ya, yang berupa sifat, yang itu bisa jadi merubah makna dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, Ibnu Jazari rahimahullah membagi manusia dalam membaca Al-Quran kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah muhsinun ma'jur. Adalah orang yang baik dalam membaca Al-Quran, kemudian dia diganjar oleh bacaan yang baik tersebut dengan pahala yang banyak. Kemudian yang kedua adalah musi'un ma'dzur. Adalah orang yang membaca Al-Quran, namun ia tidak baik dalam membacanya. Akan tetapi, ia diberikan uzur. Mengapa? Mungkin karena ada halangan di lisannya, atau mungkin karena tidak mendapatkan seorang guru yang membimbingnya, atau karena sudah usia yang sudah lanjut, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang terhalang dari membaca Al-Quran dengan baik. Akan tapi yang ketiga, beliau mengatakan adalah seseorang musi'un athim, adalah orang yang membaca Al-Quran dan tidak baik dalam membaca Al-Quran, kemudian dia mendapatkan dosa dikarenakan hal tersebut. Mengapa? Karena dia tidak mau berusaha mencari seorang guru untuk mengajarkannya Al-Quran. Dia terlalu terlena dan tidak memperdulikan bagaimana ia membaca Al-Quran, sehingga ia mendapatkan dosa ketika ia membaca Al-Quran karena ketidaklorannya itu sendiri. Maka insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bersama belajar untuk dalam rangka memperbaiki bacaan kita. Kita akan belajar pokok-pokok dari ilmu tajwid, tahsin, yang semoga dengannya akan memperbaiki bacaan kita, menyempurnakannya sehingga kita termasuk orang yang digolongkan oleh Ibnu Jazari adalah orang yang baik dalam membaca Al-Quran, kemudian mendapatkan pahala di atasnya. Insya Allah yang akan kita pakai pada halaqah ini, yaitu halaqah tahsin, adalah kitab dari Ustadz Abdullah bin Muhammad Yasin. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab yang sangat masyhur di kalangan kita, adalah kitab Imam Syafi'i, ya, metode tajwid praktis. Insya Allah kita akan menggunakan kitab tersebut atau buku tersebut, dan tentunya halaqah ini, majelis ini diperuntukkan oleh atau untuk orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dan lancar membacanya. Yakni halaqah ini diperuntukkan untuk orang yang sudah baik dan lancar membaca Al-Quran, dan inilah kelas lanjutan dari serial kami yang lainnya, yaitu serial Iqra. Maka insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan kita dari bab makharijul huruf. Semoga ini adalah langkah awal baik kita untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran dan
Semoga Allah menerima niat baik kita dan memberkahinya. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.